Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali surat Al-Baqarah ayat ke-25 ya. ke-25 wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadza alladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabihan wa hum bihi azwajun mutahharatun wa hum biha khalidun. Kada panjang sambil ini ayat jalan ini ya, kita jelasin. Wa basyir ay akhir alladzina amanu, berikan kabar gembira oleh Muhammad, kabarkan kepada oleh Muhammad alladzina, pada orang-orang amanu yang beriman, sadaku yang membenarkan mereka billah pada Allah, wa amilu dan mengerjakan mereka as-shalihat biro-biro amal soleh minal furud, dari kepaduan-kepaduan wa nawafil dan pesunatan-pesunatan. Di tafsir jalan itu selalu nafsirkan amal soleh itu dengan nawal paroid wa nawafil. Paroid wa nawafil artinya yang disebut amal soleh itu bukan hanya mengerjakan fardu saja, tapi juga harus disertai dengan apa? Sunnah. Jadi kalau orang dalam ibadahnya hanya mengandalkan yang fardu saja, belum beramal soleh. Belum, ya. Harus dengan sunnahnya. Mau sholat karena fardu ukul, cara amal soleh enggak. Mau puasa Ramadan ukur, enggak. Jadi sering disampaikan bahwa kalau fardu dipaksa, kalau sunnah itu apa? Sukarela. Fardu itu dipaksa, kita itu dipaksa. Sunnah itu sukarela. Makanya mental orang yang sering melaksanakan sunnah pasti mentalnya ikhlas. Mentalnya ikhlas, sukarela dikerjakan. Nah, kalau orang misalnya mengerjakan hanya fardu saja, apa berarti itu tidak ikhlas? Kudu dipaksa wae. Kudu dipaksa wae. Ikhlas kan mental. Kalau orang mengerjakan apapun yang bukan kewajibannya dia melakukan, itu mental ikhlas. Gitu. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, mata qarabal abdu ilayya bin nawafil hatta uhibba wa idza ahbabtuhu. Dan tidak semata-mata seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan banyak melakukan yang sunnah sehingga aku akan mencintai orang tersebut, kata Allah. Dan apabila aku mencintai orang tersebut, langkahnya adalah langkahku, pandangannya adalah pandanganku, kertek hatena dia kertek sahau. Gitu mental. Jadi lebih kairah hayu udah dipaksa. Nah, salah satu tujuan dari kita berpuasa itu kan la'allakum tattaqun. Puasa itu dipaksa. Ya. Dipaksa. Makanya akhirnya 30 poe teu insaf pun dipaksa lah kudu aya kesadaran. Sehingga nyampe lah pada titik takun. Betul. Takun itu adalah kesadaran untuk melaksanakan perintah Allah dan kesadaran untuk menjauhi larangan siapa? Lamun ayeuna 30 poe di puasa can sadar-sadar kene wae kudu kumaha deui. Takon.
dipaksa. Jadi dipaksa ku Allah itu supaya apa? Supaya sadar. Karena bayangkan, akhirnya jika orang di sana Ramadan terima juga puasa-puasa mau orang. Maaf. Makanya Allah mendidiknya seperti itu. Itu jadi kudu lamun ayeuna mana takwa itu kesadaran ya. Gitu. Takwa itu namanya kesadaran melaksanakan perintah Allah. Nah, kudu sampai seperti itu. Makanya bahasanya fardu. Fardu itu beda dengan wajib. Fardu itu perlu, bahasa orang kan gitu. Bahasa orang fardu itu nama? Perlu. Bahasa nama perlu. Fardu. Perlu itu artinya udah merasa bukan lagi dipaksa karena ini adalah keperluan. Kebutuhan. Nah ini, jadi selalu di tafsir Jalalain itu ketika amilus sholihat itu minal fardhi wan nawafil. No fardu dilaksanakan, no sunnah juga. Tapi jangan sampai ini sunnahnya benar-benar dilaksanakan, nu wajibnya ditinggalkan. Nah itu bahaya, bahaya. Loba kayak gitu. Loba karena sunnahna bener-bener luar biasa, hari karena kewajiban naon pura-pura. Nah itu bang, itu salah. Inilah, jadi wa amilus sholihat minal fardhi wan nawafil. Gitu. Jadi makana itu lamun 30 bulan dipaksa dan sadar-sadar keneh wae, tambahan genep poe bulan Syawal. Sabab eta mah naon? Sukar ya? Karena lamun genep poe kita ieu tanda orang orientasi ibadah kita masih yang penting asal sah, asal gugur kewajiban, yang penting terlaksana. Geus hebat eta ge. Eta teh geus hebat, geus ngagugurkeun kewajiban, geus terlaksana. Sudah sah, geus hebat. Tapi kalau orientasi ibadah seperti itu sampai kapanpun orang mau terpaksa orang masih capek, beban. Gitu. Tapi kayak lagi lah mungkin itu ibadah orang beban. Aduh, sama biasa atau besar asal ini, nah itu beban. Gitu. Nah makanya bagi Nabi itu tidak ada sebenarnya fardu sunnah bagi Nabi nggak ada sebenarnya sekalinya. Bagi Nabi itu semua sama. Gitu. Tahajud aja bagi Nabi itu nafilatan. Gitu. Nah ini, ya orang kan menuju ke sana sebenarnya, menyatakan ada detik gitu. Kan gitu balik lagi dipaksa akhirnya terbiasa dan merasa bahwa tidak lagi orientasi ke situ. Makanya tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Model lainnya misalnya orang jadi penceramah misalnya, tujuannya kayak amplop, dah ayeuna geus padet panggilan segala macam itu iya, mah teu mikirkeun eta, mikirkeun asina. Amplop mah teu butuh. Kan gitu nya, lamun orang sudah sampai pada puncaknya, tujuan untuk apa segala hilang. Mentak saya sendiri kalau ada orang-orang apalagi anak muda, wah di sana nyodor-nyodor halus sudah ngerti. Oke, dia lamun geus terbiasa bahkan udah segala macam, nggak ada lagi tujuan-tujuan untuk yang sebelumnya mungkin tidak pantas. Gitu. Nah hikmah punya di sana, wah sudah tamu, bang kenteng, kayak gelengit, gitu. Jadi kalau ada orang bertesi gitu, terus terang kapukurnya ada gitu, sok teman gua gitu. Di Ciriana menapor detik teh hingga di Jerman. Tapi sejalan dengan waktu ternyata enggak ya alhamdulillah pokoknya mah diundang ke mana kan lanjut tuh. Pokoknya asal-asal ongkos aja. Ongkos naik haji lah intinya. Nah itulah jadi mental
mental ya, minal faroid wan nawafil. Nawafil itu mental. Mental, kalau mental yang suka biasa melaksanakan sukarela, bahkan begitu memperhatikan terhadap yang sukarela, itu mentalnya udah bisa. Untuk kudu didodorong wae. Teruji. Nggak sebut iman tiap juga ini, di Paraban. Terus itulah paradigmanya, dan paradigma wan nawafil. Kabar gembira annalahum bi annalahum, bahwa sesungguhnya lahum itu buat mereka alladzina amanu masad jannat ay hadaik zat tasyajarin wa masakin, piro-piro kebun, piro-piro surga, ada kebun ya tasyajarin yang memiliki pohon wa masakin dan tempat tinggal. Jannat jannat itu biasanya diterjemahkan kita surga. Jangan terkebun. Jannah itu maknanya awalnya dari kata sakaro, namanya sakaro menutup. Jadi jannah itu artinya kebun menutup, karena pohon kuring dan pohon-pohon menutup pandangan. Gitu. Jin, gitu. Jin juga dari kata jannah, artinya tertutup pandangan kita untuk melihat apa? Jin. Kemudian jannah lail ya, gitu, malam menutup, gitu kan, nah, menutup pandangan. Gitu. Nah kebun ini sama, asalnya mana awal gitu, tapi diartikan kita itu surga, ya, jannah beberapa surga, malah surga banyak, jannatul naim, jannatul ma'wa, jannatul aden. Aden itu surga yang tetap, di surga itu tidak mengalami perubahan, basi makanan. Ya, nggak ada yang basi, minuman nggak ada yang basi. Gitu. Berikut juga sama, umur juga tetap bisa gitu. Gitu ya. Di usia 40 sampai 50 lah kurang lebih, seger-seger nak. Jadi makanya waktu bercanda Rasul yang kita sering dengar, ketika ada nenek-nenek datang kepada Nabi, ya Rasul, apakah aku masuk surga? Kata Rasul, oh ini mah masuk surga. Jadi kita ini bukannya nangis luar biasa. Kata Nabi, gini nek, di surga nggak ada nenek-nenek, semua muda lagi nek. Karena sendiri sini. Artinya umur kita tetap sakit tuh. 33. Betul. Jadi udah detik, ya. Mal boga orang Juga sebelum dewasa. Mal boga orang gitu mah. Jannat tajri, hal mengalir minta tiha dari bawah gedung surga, tata asjari bawah pohon surga, surya dan al-nahar, sungai-sungai. Artinya air tiha di gedung-gedung atau di bawah al-nahar dan sungai. Al-mawdi'ul ladzi yajri fihil ma', yang mengalir di tempat tersebut air. Yang nama kalau sebutnya air, yang harus itu menggari air di tempat tersebut, ayah biru. Wisnadul jari mengisnadkan menyerap jari mengalir daripada sungai Majasul Majas. Yang udah paham lah. Sungai mengalir artinya air apa? Airnya yang mengalir. Air itu udah bahasa metafora ya, atau dalam bahasa ini Majas ya. Dan ketika disebutkan sungai mengalir, tahu nggak bisa dijelasin juga artinya apa? Airnya. Jadi surga apa becek? Kita anak bapak bacain ya. Karena gini, kalau gedung-gedung yang mewah nggak ada airnya tetap mau betah. Ini mau betah juga. Salah satu yang membuat orang itu betah karena apa? Banyak air. Gitu. Kamu lupa ting cair, terbetah tetap. Nah, Allah menggambarkan surga seperti itu karena itu awalnya adalah ya kepada Nabi dan para sahabat yang hidup di gurun pasir. Ketika kebun-kebun mengalir sungai, gedung-gedung segala macam, pikir orang Bogor, mata aneh sebenarnya. Kita aneh kata ya. Jadi melihatnya konteksnya konteks Nabi gitu kan.
kan rek nabi itu kan nabi. Da urang Bogor mah ayeuna di beritaanan itu tatangkalan bawana sungai segala ngapoe eta mah tuh nya. Makanya orang-orang Arab ketika datang ke Indonesia nyebutnya apa? Surga ya. Surga. Banyak air. Banyak air. Gitu. Aku longsor. Kemudian ulama ruziku tatkala mereka diberikan minha dari surga itu bisa meroti dari buah rizqan ala jadi rizqalu maka mereka berkata hadza alladzi ustadz ismana seperti suatu rezeki yang telah diberikan rezeki kami min qablu dari sebelumnya qablahu fil jannah di surga ditasyam bisa melihat karena serupa buahnya surga di qorinatin dengan beberapa tanda. Jadi buah-buah surga teh mirip dengan buah apa dunia. Ada kemiripan. Tapi beda lain. Duren surga jeung duren Sakit. Macam beda. Cek urang duren ieu mah. Perbandingannya ada 1:100. Udah bukan apple to apple, bukan 1:1 bukan. Atau 1:2 bukan. Kalau ieu ngeunahna bade kieu, lamun kemas 100 kali 5 lebih dari itu. Turap lagi sengit. Jadi tidak bisa dibayangkan, tetap sulit, gitu ya. Tapi mirip-mirip, gitu, mirip-mirip, gitu ya. Jadi lamun ada surga hayang duren, hayang. Lamun ada surga hayang jengkol, hayang. Tapi namanya teh ahli surga yang jengkol, gitu. Walaupun sebenarnya apa? Ada kalau mau disiapkan, gitu. Nah, walaupun makan jengkol, ahli surga itu tidak BAB. Jadi di surga nggak ada WC ya? Nggak ada WC. Jadi padahal ahli surga itu baru dahar. Ahli surga itu baru dahar. Mantap, calon ahli surga baru dahar. Amin. Nanti eta ahli surganya. Amin. Isu kita teh daek cicing. Ustaz kalau hayang duren musangking ada bener. Ada musangking surga enak gitu. Mutasabiha, mutasabiha. Jadi disiapkan. Tapi ahli surga reproduksi makanan itu keluar lewat keringat. Dan keringat ahli surga itu banyak ahli surga mukelek. Makanya ahli surga modal gitu kan malah mungkin. Usianya berapa tahun? Usia di surga berapa tahun? Apanya? Usia kita berapa tahun nanti di surga? Di surga, holiday. Kekal. Kenikmatan puncak itu adalah ketika kita mendapatkan keabadian. Abadi. Ya kalau udah nanti di surga, abadi Allah misalnya berkehendak lain lagi ya itu lain lagi. Cuma abadi. Ayah ngomong ke surga ayah. Seseorang ketika udah neraka masuk di surga, pas lihat di surga, ayah pemajikannya enggak. Itu dari buah balik dia. Ayah pemajikan itu. Pemajikan galak gitu ya, mereka surga, pemajikan di surga. Enggak balik dia. Terima di surga ini. Oke, bro jadi DKM di surga. Jadi buahnya mirip-mirip dengan buah yang pernah kita saksikan di dunia apapun ada. Gitu. Jadi mutasabiha, waktu dan didatangkan dirizki dengan rizkinya itu mutasabiha. Jadi menyerupai antara satu dengan yusbihu ba'duhu, menyerupai baru sebagian rizki, ba'du menyerupai kaunan, warnanya wajah tadi pun dan berbeda, toman rasanya beda, ada model nama sarua, tapi rasa yang beda. Rasa yang beda. Walaupun dan buat ahli surga, pihak di dalam surganya azwajun, piro-piro pasangan.
Minal hur dari bidadari wa ghairiha, dan selain bidadari. Nah, bidadari. Nah, kalau di Barat memaknai bidadari itu bersayap. Ya, bersayap sehingga ketika kita misalnya buka kamus bahasa Inggris mau membuka malaikat dalam bahasa Inggrisnya apa, bidadari dalam bahasa Inggrisnya apa, itu adalah angel. Angel. Dan angel itu bersayap berarti. Nah, makanya salah. Yang bersayap ya itu adalah yang disebutkan malaikat. Gitu. Uli ajnihatin masna wa sulasa, kan gitu. Itu malaikat, beda dengan bidadari. Hur dengan malaikat beda. Nah, di bahasa Inggris itu salah. Jadi bidadari angel, betulnya malaikat apa? Jadi bagi mereka itu ada bidadari itu ada malaikat. Malaikat. Itu jadi dalam Al-Quran malaikat dengan bidadari beda. Bidadari sebutnya Al-Qur. Mutahharatunnya adalah mutahhar yang suci. Suci ini artinya bukan berarti dan diantaranya suci dari head. Ini kan ngesehead, ya. Dari yang ini gitu. Anak kecil juga kan bukan itu mutahhar itu memang siap pakai lah. Monopos kan? Ustaz, kalau laki-laki kan dapat bidadari, nah kalau perempuan berarti dapat apa bidadara gitu? Atau bagaimana? Akan dipasangkan dengan pasangan waktu di dunia. Lamun si istrinya akan dipasangkan dengan suami terakhir. Jadi, si perempuan akan dipasangkan dengan suami terakhir ketika meninggal. Gitu. Misalnya si istri beberapa kali nikah gitu kan? Jeung saha eta anak ya, terakhir ya. Ketika pernah punya suami berapa kali gitu kan? Nah, dipasangkannya dengan terakhir. Jadi Komar. Itu yang disebut Wildan itu apa, Pak? Bidadari itu ya namanya perempuan. Jadi itu kan sebenarnya bahasa mengambil dari bahasa dalam bahasa Indonesia susah. Sebenarnya mau diapain lagi? Makanya diambillah kata bidadari. Bidadari ini adalah perempuan cantik di agama Hindu sebenarnya. Gitu. Sama kayak surga juga sama. Surga ya. Surga ya. Cuma nyari lagi bahasa yang lain dalam Indonesia susah aja nih contohnya itu. Jadi perempuan apa kan? Cantik. Perempuan cantik. Ada mutahhar. Mutahhar itu siap pakai. Jadi minal head wa kulli qadar, dari head dan kulli qadar, setiap yang kotor-kotor. Dan gitu. Tidak hamil. Gitu. Enggak ada bidadari hamil. Lalu hamil kayak boga anak. Ini pas berarti. Enggak ada. Jadi ahli surga itu enggak ketemu anak. Gitu. Nah, di kita aja sekarang misalnya kalau perempuan tidak head itu, head itu kan satu yang tidak berbuah dia jadi apa? Jadi head kan itu. Jadi head. Makanya kalau perempuan yang tidak head itu tidak boleh punya anak. Apa? Mau bukan anak? Kalau perempuan yang tidak apa? Tidak head. Ada kan beberapa perempuan yang tidak head dia biasanya nggak punya anak. Nggak punya anak. Jadi bidadari itu hamil. Jadi memang kita sulit untuk membayangkan, tapi Allah memberikan pendekatannya supaya mudah dipahami seperti ini. Ya, lamun ayeuna sesungguhnya nggak seperti ini banget sebenarnya. Sebenarnya lamunnya itu cuma mengenai di dunia. Dia mah aya persaingan, aya kepuasan gitu nya, aya ya kan itu mah gitu ya. Oh bangga-banggaan ya.
Wa nazakna fi sudurihim min gillin. Wa nazakna min sudurihim. Ahli surga itu sifat-sifat bersaing, sifat-sifat ambisi apa segala macam apa? Kawan semua. Gitu. Hilang, nggak ada. Gitu. Nggak bisa kalau kita anak gitu ya. Oh, ayo main galis ya, gitu bisa. Oh, seperti itu. Sarwa KB. Makanya, tapi ya mungkin karena spare part kita juga udah kayak spare part malaikat di sana aja. Iya. Gitu. Sediakeun. Nggak ada. Wa nazakna min sudurihim min gillin. Hilangkan. Gitu. Ya itulah kenikmatan yang sesungguhnya sebenarnya. Tapi sebenarnya ketika di dunia kita ada kebanggaan karena ada apa? Ada persaingan. Iya. Kan itu. Sehingga kita bangga. Nah itu. Sehingga kita bangga. Di surga mah sifat-sifat modern itu lagi. Tapi sebenarnya kebahagiaan sesungguhnya seperti itu. Sifat unak-unak, sifat hasud, sifat itu segala macam hilang. Yang ada adalah salamun kaulam min rabbil itu ketemu salam, assalamualaikum, damai kayak gitu. Iseng-iseng gitu ya. Arek ya arek naon gitu usah iseng. Ulah eueuh teh. Yang kalian Kepikiran. Ya termasuk ketika misalnya ahli kubur ketika mendapatkan nikmat kubur, mau iseng. Makanya tong sieun ayeuna kudu geus maot lamun keur disiksa boro-boro ngaganggu batur. Kan gitu. Lamun keur mendapatkan nikmat berarti orang soleh di dunia lagi soleh mau ayeuna geus maot ngaganggu batur banyak teuing. Tapi awak kan lain. Cerita Pak Hidayat ini udah Korin. gitu. Nah, iya, mana ada orang singkong geus maot kan gitu. Iya. Lamun keur disiksa boro-boro aya naon? Kanun ya. Boro-boro ngaganggu batur. Lamun aya keur mendapatkan nikmat, Pohon. berarti ada memang mainan berarti soleh. Keur di dunia lagi naon? Soleh bagus. Mana aya geus maot aya malah jadi insang gitu. Malah iseng. Jedayat. Alwadul mutahharah, ya mutahharah artinya mutahharah itu siap pakai. Dan pada kondisi perawan. Ya, perawan deh, tapi lain udah detik. Itu perawatan kan. Ayo perawatan. Mau turun mesin. Mulai buru-buru. Wahum lan ale mereka ahli surga pihak di dalam surganya khalidun ikut kekal semuanya. Maki sudah menetap mereka semuanya abadan selamanya. Layak pun tidak hancur mereka di surga wala yakhrujuna dan tidak keluar mereka dari surga. Maka deh cara dalam satu riwayat itu Nabi Idris masuk ke surga. Nabi Idris orang yang masuk surga itu nggak bisa keluar lagi. Itu udah tahu kan. Nabi Idris itu saking solehnya sehingga menjadi penasaran malaikat malakul maut ingin tahu seperti apa amalnya kan. Warofa'nahu makanan aliyah gitu kan. Waktu pada kita di Idris dinaukan sedikon nabiyya warofa'nahu makanan aliyah. Ketika diikuti terus oleh malaikat malakul maut gitu. Hari pertama memang puasa wae, sholat sunat wae, zikir wae segala macam itu. Nah ketika mau diajak buka puasa, si malaikat nolak. Gitu. Di hari kedua pun nolak. Di hari ketiga juga nolak aja. Siapa Nabi Idris penasaran. Mana malah yang dilemak diajak daharmu. Dan sepokoknya mana yang kaulah tetap pernah dahar. Gitu. Nah, mana malaikat. Gitu. Siapa kamu sebenarnya? Saya adalah malaikat malakul maut. Atau malaikat Idris malah malaikat malakul maut teh. Ulama juga nama malakul maut. Nabi Musa termasuk ketika kedatangan malaikat maut langsung nampilin malaikat malakul maut. Ada kan yang hadisnya sehingga menjadi
cacat kan, dia malaikat Allah menyerupai manusia biasa, menjawab Nabi Musa, itu dicabok sama Nabi Musa siapa? Oh ada yang datang terakhir gitu, teman-teman Nabi Musa begitu, ada terde gitu ya. Dia menyampaikan kepada Allah, menyampaikan kepada Allah, malaikat Allah itu nih Nabi Musa, bejakeun. Nah manehna hayang panjang umur, nah hayang secepatnya ketemu denganku. Kalau dia pengen panjang umur, bilangin ke dia, letakkan tangannya yadahu gitu, ala khadmil saur gitu. Taruh tangannya di atas kuda gitu. Setiap lembar rambutnya yang kepegang maka 1 tahun bertambah. Can abdi can meneliti eta hadis ya. Naon maksudna bagi kudu ayeuna nyimpen tangan di atas punggung kuda. Kayaknya aya rahasiana. Gitu. Gitu. Lamun setiap rambut tuh kapegang salambar eta satahun nambahna. Gitu. Itu kan hadis. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, disampaikan ke Nabi Musa gitu. Untuk atulidul hayat memang panjang umur, itu ada jalan begitu mah. Hayat cepat, tapi aku ingin mati tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Saromil hajar sejauh melempar batu dari Masjidil Aqsa. Gitu. Makanya ketika Nabi menyampaikan hadis ini, seandainya aku ada di posisi di sana, maka aku akan tunjukkan disitulah makam Nabi siapamu Musa. Makam Nabi Musa. Jadi kayaknya ada isyarat apa ketika di hadis tersebut Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, kalau memang mau panjang umur, taruh di gana permian kuda. Karena ada keterangan hadis di antara doa yang diijabah itu doa di atas kuda. Di atas kuda. Di atas kuda. Ada kemana? Nah, panjang umur di gana memang kudu karena panjang umur permian kuda. Di gana gitu. Oh, tuh banyak orang mau kuda kan gitu. Mahal kuda teh mahal gitu. Jadi kusir gitu. Ini ada apa gitu ya? Makna seperti itu. Ini khalidun yang hadirin itu artinya kekal. Jadi kenikmatan yang sesungguhnya adalah keabadian. Ya, keabadian. Jadi kalau seseorang sudah pada puncak kenikmatan itu adalah mencapai pada titik keabadian. Ya, kalau sudah abadi, ya udah, seperti itu. Nah itulah. Jadi orientasi kita bagaimana mementingkan bagaimana kita atau memprioritaskan mengutamakan mendapatkan keabadian di akhirat, ya, keabadian kenikmatan abadi di akhirat dengan tidak melupakan kebahagiaan apa di dunia. Bahasa Qurannya walatansa nasibaka minad dunia. Jadi dunia mah ulah pokok hukumnya, tapi utamakan akhirat. Daripada di dunia senang, di akhirat celaka, lebih baik bagi kita tuh di akhirat senang, di dunia senang. Wa nuzila itu rod dal qaul yahud lama darallahu masal bizulm innallaha la yastahi ayyad li bani sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para masyayikh saudara